Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi waffaqal 'alimin al-'amilin li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura. والذي حقق آمال الآملين برحمته فمنحهم عطاء مغفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بسط للتائبين ميثاق كرمه فأصبح وزرهم وذنوبهم مغفورا. وأشهد أن حبيبنا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini di waktu duha ini, di tempat yang mulia penuh barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Istiqamah, mudawamah kita pagi hari ini dapat kita jalankan, kita amalkan untuk yang kesekian kalinya. Tentunya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan pasti menyenangkan kita semua, pasti menggembirakan kita semua, karena memang itu tanda dan bukti bagusnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan ini bukti fahamnya kita dalam kehidupan ini apa yang harus kita pentingkan. Dari waktu ke waktu senantiasa kita mempertimbangkan semacam itu. Ya, kapanpun kita, dimanapun kita pasti terus menimbang, membandingkan di waktu itu ada amalan soleh apa. Di waktu di tempat tersebut ada hal-hal kebaikan apa. Kalau kebaikan itu banyak, yang kita ambil pasti yang paling utama. Kalau ada di hadapan kita beberapa kebaikan, yang kita ambil yang paling utama, yang paling afdal selagi kita mampu. Tetapi kalau dihadapkan kepada kita baik dan tidak baik, sudah pasti kita memilih yang baik itu. Sehingga sebab inilah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, waktu kita itu berguna, waktu kita itu bermanfaat, dan akhirnya umur kita berkah. Nah, inilah yang disebut dengan umur berkah. Ziyadatu kulli khairin wa sa'adatin. Bertambahnya selalu kebaikan dan kegembiraan. Semoga terus Allah Subhanahu wa taala rizkikan kita dan semua amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, kajian kita pagi hari ini kajian ilmu fikih yang masih di awal ya. Karena kita dengan kajian fikih ini sebulan sekali saja. Masih di bab wudu, tapi sudah sampai kepada
Ya, ma yantaqidul wudu, hal-hal yang merusak daripada wudu itu. Dan kita maklum tentunya rusaknya wudu yang bagian daripada ibadah. Rusaknya ibadah itu ada secara zahir, ada secara batin. Ada memang wudunya rusak atau tidak sah. Kenapa? Karena memang tidak cukup syarat dan rukunnya. Ya, dia tidak melaksanakan sempurna syarat dan rukunnya. Akhirnya secara zahir ya rusak, tidak sah. Salat juga begitu. Semua ibadah-ibadah. Karena tidak ada satupun ibadah kecuali pasti ada syarat rukunnya. Ya. Tetapi ada lagi, mungkin syarat rukunnya cukup. Sah itu ibadah, wudunya sah, salatnya sah. Tapi batinnya yang rusak. Batin daripada ibadah itu. Ya, rahasia dari ibadah itu yang rusak. Nah, ini babnya di sini masih dalam bab ma yanqudul wudu, apa saja yang merusak kepada wudu itu. Umumnya dari fikih ke fikih itu ada 4 macam itu yang biasa dibahas, Pak. Namun di kitab ini ditambah dari 4 itu. Karena banyak berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, yang merusak wudu itu kita maklum, ada yang mereka merasa rusak wudunya kalau bersentuhan laki perempuan yang bukan muhrimnya. Itu pertama. Yang kedua, karena hilangnya akal. Ya, kemudian yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur tapi pakai telapak tangan. Dan yang keempat, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, apa saja kecuali satu, air mani. Ya, dari kubul kita keluar air mani itu sebenarnya tidak batal wudu, tetapi tidak berfungsi untuk apa. Wudunya untuk apa? Mau baca Quran nggak bisa, mau sholat apalagi, ya cuman hukumnya saja. Dan kenapa? Karena dia memang tidak najis. Sedangkan yang lain keluar dari kubul dubul itu mungkin sekalipun tidak najis, ya mutanajis, tetap aja najis juga. Kecuali air mani itu. Ya, kenapa? Karena asal mula ciptaan manusia tetap suci dia. Ya. Ya, malah kalau benih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terpelihara, dijaga oleh Allah. Karena siapapun kita, ini kan keturunan Nabi Adam, betul. Benih kita ini awalnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam itu turun. Saya ini kita dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam turun terus. Kepada orang lagi, titip lagi kepada orang lagi, itu benih kita itu. Dititip lagi kepada orang lagi, terus berpindah sampailah kepada kedua orang tua kita. Itu sebenarnya semua sudah ditentukan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu baik, maka benih-benih itu baik dititipnya kepada orang-orang baik. Jadi kalau kepada pendapat ini, penjelasan ini, Pak, kita orang beriman itu benih kita itu tidak pernah mampir di punggung atau tulang rusuk. Bainis sulbi wat taraib. Ya, itu tidak pernah mampir di sulbi orang-orang yang tidak baik. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan disebutnya Nur Muhammadin. Jadi benih Nabi itu dari Nabi Adam kepada nabi-nabi seluruhnya dititip oleh Allah Subhanahu wa taala terus ya sampailah menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah.
Nah, itu teringat air sperma yang tidak najis dan tidak membatalkan wudhu itu, tapi sekalipun tidak batal wudhu ya tidak berfungsi apa-apa. Ya, sekalipun orang jinabah junub itu masih dianjurkan wudhu, Pak. Nah, ini penting ini. Ya, orang jinabah kita habis junub tidur bersama istri, nah itu mestinya wudhu. Setelah itu paling tidak wudhu, jangan langsung tidur. Kalau misalnya mau tidur ya mestinya wudhu. Manfaatnya besar. Dalam kitab Ibanatul Ahkam itu dibahas panjang itu. Ya, apalagi kalau mau mengulangi lagi tidur bersama istrinya. Kedua kalinya, ketiga kalinya misalnya di malam itu. Nah, itu memang tidak perlu mandi. Tetapi paling tidak wudhu. Nah, kalau wudhu itu diwariskan mendapatkan kekuatan. Ya, akan mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Wudhu. Kalau Nabi SAW dalam suatu hadis, ya, la yanamu hatta yaghsila farjah wa yatawadda. Nabi tidak tidur kecuali mencuci farjinya, zakar, ya, dan berwudu. Cuman ya wudunya tidak berfungsi apa-apa, nggak bisa untuk sholat, untuk Quran apa dan sebagainya, enggak. Tetapi tetap manfaatnya besar. Ya. Biasanya 4 ini yang dibahas dari kitab ke kitab itu batal wudu. Wa kadzalika aklu syai'in minal lahm. Demikian juga ya, orang yang makan daging, akla syai'in minal lahm la yanqudul wudu, itu memang tidak merusak wudunya. Anna akla lahmil jazur yanqudul wudu. Tetapi kalau yang dimakan itu daging onta, batal wudunya, Pak. Mestinya wudu itu. Ya, dalam suatu penjelasan kitab, daging onta itu kalau dimakan, ya, itu pertemuan daging onta dengan daging kita, dengan tubuh kita, itu sangat diancam memang kelemahan, kekuatan tubuh kita. Begitu, orang kalau banyak makan daging onta itu akan diwariskan badannya gampang lemah. Begitu. Makanya obatnya ya wudu. Nabi SAW sangat tahu tentang itu. Maka akhirnya kita dianjurkan wudu kalau makan daging unta. Bahkan ada yang mengatakan anna akla lahmal jazur yanqudul wudu. Jazur itu unta. Wa dalilu ala annahu la yanqudul wudu ma ruwiya Jabir radhiyallahu an. Kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Karena memang kalau kita makan daging, nggak mungkin daging mentah yang kita makan kan. Sudah pasti daging-daging itu dimasak. Kalau kita masak pasti ketemu api, dipanaskan sekian panasnya dengan api. Maka kalau berdasarkan hadis ini, ya apapun yang penyakit yang berada di, atau mungkin segala ancaman-ancaman bahaya yang berada pada daging itu, kalau sudah direbus sekian derajat itu, ya hilang. Makanya akhirnya semacam itu. Padahal sebenarnya andai kata kita makan daging mentah itu halal-halal saja. Asal daging yang memang dihalal dimakan dagingnya. Binatang yang halal dimakan dagingnya. Ada yang pernah makan apa namanya Pak, itu biasanya yang hitam dinempel di ati kambing, bukan limpah, apa namanya itu, nyali ya, iya nyali ya, empeduknya itu ya, itu suka dimakan kan, katanya buat obat.
Ada kan? Orang suka makan. Ya udah itu kan mentah itu, Pak. Iya, dan itu memang betul-betul orang makan demikian itu betul-betul obat. Dan banyak juga yang berhasil itu. Katanya mendatangkan kekuatan, kesehatan luar biasa. Apa betul? Saya tidak ada yang ini dengar. Dan itu kan mentah itu. Ya halal. Ya, kalau ada orang makan daging binatang yang halal dimakan dagingnya mentah tanpa dimasak, itu ya kalau salah halalnya halal. Tetapi kalau ada ancaman bahaya, nah itu akan hilang kalau direbus. Tapi jangan ditanya tentang dua binatang, anjing dan babi. Nggak bisa itu. Itu pengecualian itu. Makanya untuk menghilangkan salah satu ancaman bahaya bakteri penyakit dari dua binatang itu, kalau cuma sentuhan, lihat campur tanah 7 kali lagi, betul ya, najis mughalladhah. Nah begitu dicampur tanah itu baru, Pak. Tapi bukan dimakan, jangan terus dimasak campur tanah halal, jadi itu tidak juga, tidak ada halalnya itu. Bahkan wa ma tawallada minhuma ya, keturunan daripada anjing dan babi itu atau salah satunya silang. Ada anjing kawin dengan babi punya anak sama itu. Ya, misalnya semacam itu. Ya. Tapi kalau anjing dengan kambing ya, tetap itu ikut ke anjingnya, jadi najis, Pak. Kecuali cuma dibesarkan. Kalau cuma dibesarkan, artinya anak kambing nyusu kepada anjing. Ya, bukan asal ciptaannya, bukan. Tapi menyusu kepada anjing sampai besar. Padahal dibesarkan oleh air susu anjing. Betul tidak? Nah itu dihukumi suci itu. Tetap aja itu anak kambing. Ya cuman paling tidak kita meragukan tentang kebersihan daging kambingnya. Paling cuman itu yang terjadi. Kalau hukumnya tetap kembali kepada hukum asal. Disinilah berlaku kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ya. Ya asal itu, hukum asal itu akan kembali kepada ya hukum aslinya, kepada asalnya apa. Ya, Pak. Kalau ada orang lahir binatang, naudzubillahi min dzalik. Ada ibu melahirkan betul-betul anaknya ini sapi misalnya. Ya. Anaknya itu sapi beneran, bener sapi, tapi memang benihnya manusia, orang. Tetap itu hukumnya orang ini, sapi ini. Kalau dia berakal normal, wajib sholat itu dia. Wah, sapi berjamaah. Kalau dia berakal normal gitu ya. Ini kan namanya hukum fikih itu memang berandai-andai. Selalu idza lau. Ya, ada. Jadi hukumnya dia tetap anak manusia. Kecuali tidak normal, akalnya tidak normal ya lain. Ini seandainya terjadi. Atau sebaliknya. Ada sapi beranak manusia. Sapi anaknya orang, ya, maksudnya dia beranak orang, persis orang. Sampai kapanpun ini orang, anak sapi ini, sekalipun dia pinter, dia berakal normal, dia pinter, alim barangkali, tetap itu hukumnya itu anak sapi, itu sapi itu. Sehingga kalau ada anak sapi, ini cerita guru saya dulu, kalau ada anak sapi yang orang ini, ada orang anak sapi pandai, pinter, alim, ceramah, bisa khutbah Idul Adha, jadi khotib, begitu turun dari Idul Adha dari khotib, sembelih dia. Wah, orang disembelih dia.
Kayaknya menurut akal nggak mungkin ya, menurut akal Pak. Ini saking lengkapnya hukum di dalam Islam. Ya, sampai hal-hal semacam itu dihukumi. Makanya kalau kita tidak tahu hukumnya seperti apa dalam Islam itu bukan tidak ada. Tapi kita yang belum ketemu. Ya, nah, zaman Nabi mungkin tidak dibicarakan. Tapi akhirnya karena Nabi membuka, dipersilakan dengan kias dan ijtihad. Dengan ijtihad para ulama akhirnya ada hukumnya. Ya seperti sekarang aja, zaman Nabi mana ada. Seperti sekarang produk-produk harus diboikot ini Pak. Betul. Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada, belum Pak. Nah sekarang kita demikian itu ingin tahu bagaimana hukumnya. Nah, ini ijtihad ulama yang dipakai. Ya, jadi ada semua Pak. Wali annahu idza lam yantaqidul wudu' bi akli lahmil khinzir wa huwa haram fala allam yantaqid bi ghairihi aula. Oh. Ini lagi. Andai kata ada orang kemakan daging babi itu. Kita tidak tahu misalnya Pak. Kita tidak tahu itu kalau daging itu daging babi, ternyata dimakan, begitu selesai baru ngasih tahu, itu tadi daging babi. Wuduknya kalau kita makannya dalam keadaan punya wuduk itu tidak batal. Tadi ontak malah batal. Babi itu malah tidak. Tetapi tetap dosa kalau sengaja. Haram. Wa huwa haram. Ya, maka berdasarkan inilah makan daging apa saja itu falaan lam yantaqid bi ghairihi aula. Termasuk ontak tadi. Makanya pendapatnya ya ada beberapa pendapat Pak. Orang makan daging ontak itu ada yang dianjurkan wudu, ada yang tidak. Ya. Wahtajja ashabuna bil ahaditsis sahihah. Mazhab kita berpendapat berdalil dengan hadis-hadis sahih. Hadis Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan katifa syatin itu bahunya kambing. Sebelah mana itu? Bahunya kambing, pangkal paha barangkali ya, paha atas itu bahu dia, bahunya kambing. Nabi memakannya, thumma shalla, kemudian setelah itu Nabi salat, walam yatawadda, dan Nabi tidak wudu. Oh, ya berarti makan daging tidak membatalkan wudu. Ya. Ada lagi menurut Abi Rafi, beliau mengatakan asyhadu lakuntu usyawwi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batna syatin. Saya menyaksikan betul, kata Abi Rafi ini, bahwasanya suatu saat saya membakar isi perutnya kambing, jeroan. Jadi jeroan itu dimasak dengan cara dibakar itu ya berarti kayak sate ya. Iya, cuman sate jeroan. Sate jeroannya kambing dimasak oleh Abi Rafi ini, dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, batna syatin itu, sate jeroan kambing itu dihidangkan kepada Nabi. Nabi memakannya. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Nah, setelah itu pun Nabi salat dan tidak berwudu. Nah, ya. Jadi ini menjadi dalilnya. Karena memang terjadi kalau di kita sih nggak pernah ribut-ribut begini Pak, tapi tempat lain ya begitu ya. Jadi makan daging itu dipermasalahkan, makan daging itu diperbincangkan tentang batalnya wudu, sahnya wudu. Makanya akhirnya para ulama perlu ya menyusun kitab penjelasan semacam ini.
termasuk di kitab ini Syarhul Muhadzab. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, menurut sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi pergi, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, ila imra'atin minal ansar. Nabi bersama para sahabat itu pergi mendatangi seorang wanita dari sahabat Ansar di Madinah. Faqarrabat syatan musalliyatan ay mashwiyatan. Akhirnya wanita itu menjamu Nabi. Apa namanya? Menjamu ya, ada tamu itu sunnah, segera dikeluarkan makanan minuman. Ya, segera ini wanita ini kedatangan Nabi dengan para sahabat. Dia akhirnya memotong kambingnya, ya kambingnya dimasak. Mengatakan masywiyatan itu ya digoreng, kalau sekarang ya dibakar, dimasak ya. Fa'akala wa akalna, Nabi SAW memakannya dan kami ikut makan. Ada sahabat Jabir, sahabat-sahabat yang lain itu. Fahanatid dhuhr, datanglah waktu zuhur. Oh, makannya agak siangan ya. Fatawadda'a thumma shalla. Tapi saya melihat Nabi wudu dan sholat. Ya bisa jadi wudunya Nabi itu karena memang batal wudu. Ya padahal Nabi hidupnya nggak pernah batal wudu, Pak. Jangankan terjaga, nggak tidur pun dengan wudu. Karena hal demikian itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Ini nggak pernah Nabi itu batal wudu. Makanya kalau tadi makan di mana, tiba-tiba sholat tidak wudu, makan, sholat tidak wudu. Karena memang Nabi tidak batal wudu. Tapi pernah sekali, namanya manusia ya, ya pernah Nabi semacam itu. Ya Nabi makan, termasuk daging kambing tadi itu dimakan. Kemudian waktu zuhur datang, Nabi wudu dan sholat. Tsumma raja'a ila fadli ta'amihi fa'akala. Karena tadi itu baru saja memulai makan bersama para sahabat, datanglah waktu zuhur, taruh dulu makannya bersama para sahabat, sholat. Nah, selesai sholat, tsumma raja'a ila fadli ta'ami, baru Nabi ini mendatangi sisa makanan yang masih ada itu. Makanan sisa tadi itu yang masih ada, fa'akala. Nabi melanjutkan makannya. Ya, ini saja rasanya kita sudah berat, Pak. Lagi makan, lapar, baru mulai azan. Kira-kira ditinggal apa terusin makannya itu? Hah? Berat itu taruh makannya, ada tanggung katanya gitu ya. Tanggung dah. Terusin. Akhirnya nggak sholat berjamaah, nggak ke masjid. Ya Allah, ini Nabi SAW dengan para sahabat. Taruh dulu makannya, berangkat sholat berjamaah, nanti terusin lagi. Ya paling kalau kita kadang-kadang bulan Ramadan kalau buka puasa bersama di masjid, betul kayak begitu ya. Begitu udah adzan kita makan takjil, habis itu sholat, habis sholat baru terusin makan ya. Nah itu kalau kita Ramadan itu. Tapi kalau hari-hari susah. Ya jam 11:30 baru mulai makan. Mana lapar lagi dari pagi belum kemasukan apa-apa ya, kerja capek. Makan adzan, tanggung, terusin dulu makannya. Ya Allah, ini riwayat Nabi SAW. Fa'akala, diteruskan makannya. Terus Nabi berbincang-bincang. Tsumma hanat salatul asri. Kemudian datanglah waktu asar. Wah, panjang ya dari zuhur. Ya, yang dilaksanakan Nabi, terjadi kepada Nabi. Datanglah waktu asar. Bincang dengan sahabat sambil makan-makan di tempat seorang wanita Ansor itu. Begitu datang waktu asar, fa shalla wa lam yatawadda. Nabi langsung sholat dan tidak wudu.
Nah, jadi satu kejadian saja, Nabi makan daging, Nabi wudhu, baru sholat. Diterusin makan dagingnya, Nabi sholat tanpa wudhu. Ya, jadi jelas riwayatnya di sini. Baik, adakah pertanyaan Bapak saudara sekalian? Alhamdulillah. Ya, tentang pembahasan pertama ini ya selesai sampai di sini. Bahkan yang lebih jelas lagi suatu riwayat dari Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang tanya kepada Nabi, "Ana tawadda'u min luhumil ghanam." Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu kalau makan daging kambing? Lalu Nabi jawabannya, qala sallallahu alaihi wasallam, "In syitta fatawadda wa in syitta fala tatawadda." Ini lebih jelas ini. Jawaban Nabi, ya kalau kamu mau wudhulah. Kalau kamu tidak mau, nggak usah wudhu. Maksudnya ini untuk sholat. Yang artinya tidak usah wudhu itu dalam keadaan punya wudhu. Bukan berarti batal kemudian tidak wudhu lalu sholat. Bukan. Makan dalam keadaan punya wudhu. Makan kemudian punya wudhu, makan daging kambing. Kemudian mau sholat, Nabi mengatakan kalau mau kamu wudhu, nggak mau ya tidak usah wudhu. Berarti dia tidak membatalkan wudhunya, tapi kalau wudhu lebih utama. Lalu dia tanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil. Ibil itu onta. Bagaimana kalau kami makan daging onta? Ini kalau di negara kita ini kayak kurang berlaku ya. Dijual nggak daging onta di pasar-pasar itu? Kayaknya nggak ada, jarang ya. Iya, onta ya. Kalau kita ke Saudi sana baru ketemu biasanya. Ya mana-mana ya dijualin di sana biasa. Ya. Nabi ditanya, kalau daging onta bagaimana ya Rasulullah? Kalau kami makan daging onta dalam keadaan punya wudhu, apakah kami wudhu lagi? Qala na'am. Nah, ini Nabi SAW bersabda, fatawadda min luhumil ibil. Silakan kau wudu karena makan daging onta. Banyak riwayat-riwayatnya. Adakah pertanyaan Pak dalam bab ini? Tidak ada ya? Oh ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena kita setelah wudhu, kita duduk pada duduk ini, pada saat duduk itu terasa ada yang sesuatu gitu dari angin. Oh. Bukan dari luhur ya, tapi terasa gitu. Itu kita meragukan seperti itu gimana Ustaz? Apakah kita wudhu lagi atau gimana? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting sekali memang. Iya, makan makanan yang membuat mulut kita itu bau ya, berbau itu ya. Ada bawang mungkin termasuk itu ya, apa petik, jengkol atau mungkin makanan-makanan lain yang bisa membuat ya sebenarnya termasuk rokok, Pak. Betul tidak? Orang merokok mulutnya agak bau rokok, ya kan? Ada bau rokok, ya bau bawang petek, ya bau petek, makan jengkol ya bau jengkol. Ya, bau itu semua. Itu sebenarnya memang tidak membatalkan wudu, tapi sangat dianjurkan yang disebut dengan taghayyurul fam wa natniha. Ya, berubahnya mulut dan datangnya busuknya mulut itu sangat dianjurkan siwak. Siwak ini sikat gigi.
Nah, sementara orang berwudu sangat dianjurkan sikat gigi atau siwakan itu. Iya, jadi kalau orang itu mulutnya habis makan pete, habis makan jengkol, kemudian langsung sholat, ya makruh. Tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Ya kalau makruh dilakukan. Kalau selama sholat, ya kan selama sholat bau mulutnya. Dia selama sholat dia makruh. Hilang nanti keutamaan pahala-pahala sholatnya. Ya. Ya jadi bukan tidak bermasalah, itu tetap bermasalah, Pak. Ya, atau mungkin ya silakan sekarang itu ada air kumur itu, Pak, apa? Lastrin, apa? Ya macam-macam itu mereknya ya. Itu ada semacam itu. Ya, cuman kalau begini nih ya jadi iklan ini, Pak. Begini nih. Ya, nah itu habis makan jengkol, makan yang bau-bau itu kumur. Nah itu udah menghilangkan baunya itu. La'alla shawab yang demikian itu ya hilang makruhnya karena sudah hilang bau mulutnya. Ya kecuali bau mulutnya orang puasa itu lain, itu memang diharap dan disukai, dicintai Allah. Malah sebaliknya menghilangkan bau mulutnya malah yang makruh. Setelah zuhur ke sana kita wudhu kumur, apalagi sikat gigi itu jadi makruh. Tapi kalau sebelum zawal, sebelum zuhur masih boleh. Wudhu kita kumur atau pakai sikat gigian itu masih bisa. Tapi kalau sudah ba'da zawal ke sana, karena itu memang tempatnya atau ya waktunya mulut ini betul-betul berubah bagi orang yang berpuasa setelah zawal, setelah zuhur ke sana. Cuman permasalahannya lagi, Pak. Kalau mau sholat berjamaah, puasa mau sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah mengganggu sebelahnya kanan kiri itu sebenarnya dilarang. Udah kita bahas itu di Risalatul Mu'awanah. Bacaan kenceng sedikit nggak boleh. Atau mungkin kita bikin orang di belakang tidak khusyuk gara-gara di punggung kita pakaian ya ada tulisan, ada gambar, itu sudah dilarang. Ini adabnya nggak pas, itu nggak kena. Ya termasuk bau mulut. Ya ini ya pengalaman, Pak. Ya saya sholat di samping saya ini tinggi orangnya, saya pendek kan. Ini tinggi dia, Pak. Ya memang bulan puasa waktu itu bulan puasa maklum ya. Wah, kipasnya dari sana. Kipas dari sana ya. Waduh, ini setiap napas itu ke saya terus, Pak. Waduh, nasib. Ya Allah, setiap napas tuh begitu. Sudah begitu bacaannya berbisiknya kenceng. Rupanya ya khusyuk dia. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Waduh, saya mau tutup hidung takut tersinggung dia. Enggak tutup. Lumayan kenyang. Jadi hal demikian ini dijaga juga. Orang puasa berjamaah sholat asar. Udah sore itu kan, malah bangun tidur lagi. Wah, lengkap ini, Pak. Nggak, yang hal demikian itu ya kalau masih ada gangguan terhadap orang lain mesti hilangin gangguannya itu. Tetap kumur aja. Darurat itu menghilangkan bau mulutnya itu nggak apa-apa, kumur paling tidak. Gosok giginya dengan tangan kita, jari kita nih paling tidak, ya kan? Ya walaupun tidak sampai kepada ya sikat gigi pakai pasta gigi itu mungkin, kecuali pagi, ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi sudah lupa, Pak. Oh iya, yang angin ya, betul. Iya, itu tidak mustahil terjadi kepada kita, Pak. Siapapun kita. Kadang-kadang perut ini sedang bermasalah, kadang tidak. Ya, kalau perut sudah agak bermasalah, sedang angin di perut, itu gampang sekali bergerak. Ruku itu bisa ya, atau mungkin dalam keadaan duduk. Tekanan pada saat duduk itu nggak terasa nekannya. Tiba-tiba kayak ada yang
kayak keluar angin, set gitu ya. Nah, kalau sudah begitu bana ala yaqinihi, cari keyakinannya. Cari keyakinannya, Pak. Soal nanti akan dibahas di sini, tapi masih dua berikutnya. Wa man tayaqqanat taharata wa syakka fil hadas. Ya, mungkin kita bahas saja ya. Kita langsung bahas saja. Siapa orang yang yakin dengan suci? Dia yakin dengan sucinya. Artinya tadi saya wudu, berarti dia suci. Wa syakka fil hadas. Kemudian dia ragu-ragu dengan hadas. Tapi saya kayaknya kentut, tadi kentut apa enggak? Nah, itu ragu-ragunya begitu kan? Bana ala yaqinit taharah. Maka yang diambil ada yakinnya suci. Karena tadi berwudu. Tiba-tiba syak, ragu dengan batalnya wudu. Cuman ragu, Pak. Kalau yakin ya lain. Mau yang keluarnya benar-benar keluar, yakin terasa, ya jangan terus ke situ. Ini kalau nggak punya keyakinan, masih kita syak, ragu-ragu kita. Bana ala yaqinit taharah. Maka yang diambil itu keyakinan terhadap sucinya. Batal enggak? Batal enggak? Batal. Oh enggak gitu. Oh berarti tidak batal. Itu bana ala yaqinit taharah. Tapi kenapa? Karena tadi memang jelas wudu. Saya duduk tadi di awal saya punya wudu. Cuman kenapa kok ya? Oke. Karena keluar angin itu kalau kecil, kalau sedikit itu kadang-kadang Pak sebenarnya dia tidak. Oh bukan, itu ada angin keluar, sebenarnya dia tidak keluar, tapi meragukan kita, bahkan ada bunyi. Padahal bunyinya bukan keluar, malah ke dalam itu. Pernah merasa begitu? Duduk rasanya kayak pengen ditahan, benar ditahan. Bunyi, gem, ke dalam. Akhirnya muncul ragu-ragu apa tadi itu. Ya kalau yakin itu memang tidak keluar ya tidak batal. Bahkan ini kadang-kadang terjadi betul-betul di dalam sholat. Pernah merasa begitu Pak? Dalam sholat pengen buang angin, ditahan. Mungkin semua pernah mengalami begini Pak. Akhirnya kayak keluar, bahkan ada bunyi, tapi sebenarnya tidak keluar. Ke dalam itu. Kembali karena ditahan. Ya, bagaimana dengan hukum? Katanya kalau nahan kentut, nahan kencing, nahan kebelet itu makruh sholatnya. Itu sebelumnya. Kalau terjadi dalam sholat ya enggak. Ya kalau mau lebih memuaskan silakan batalkan. Tapi sholatnya jadi batal. Wudhu lagi ya sholat lagi. Kalau itu berjamaah jadi tidak sempurna berjamaahnya. Tahan masih bisa. Tapi yang sangat dimakruhkan itu kalau sebelum sholat sudah kebelet ditahan. Sebenarnya wudhu masih bisa. Nah, ini yang tidak boleh ditahan itu. Itu pertama ya. Li'anna taharata yakinun fala yuzalu dzalika bisyak. Karena taharahnya suci dari itu wudhunya itu yakin fala yuzalu bisyak, maka itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi sucinya tadi tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sekarang sebaliknya. Wa in tayaqqanal hadatsa. Kalau ada orang yakin dia hadas, nah sudah batal wudunya, yakin. Wah, saya batal wudu. Kemudian duduk sekian lama ngobrol, dikiran dan sebagainya. Wa syakka fit taharati. Kemudian dia ragu-ragu tentang taharahnya. Ya, tapi kejadiannya kayak gimana orang begini? Wallahu a'lam Pak. Pembahasannya begitu. Ada orang memang tidak punya wudu, batal wudu. Tadi wudu, tapi batal. Kemudian sekian lama muncul dalam pikirannya, saya masih punya wudu atau tidak? Bisa jadi kan? Saya masih punya wudu apa tidak? Padahal tadi memang yakin batal. Sudah, kalau begitu bagaimana? Bana ala yakinil hadas. Maka ya memilih keyakinan terhadap hadasnya, batal berarti wudunya itu. Ya, li'annan hadas yaqinun fala yuzalu bisyak. Karena hadasnya yang diyakini, maka itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya. Ini Pak, sehingga kalau seperti tadi kejadiannya Pak, ya tinggal ambil keyakinannya aja. Iya tadi kayak gimana ya. Tapi
kayaknya saya kurang yakin keluarnya. Ya kayak mau keluar tapi kayak nggak yakin saya keluarnya tadi. Tapi sebelumnya saya tadi wudu. Ya sudah punya wudu, Pak. Nggak batal itu wudunya itu. Tapi kejadian kedua tadi itu permasalahannya wudunya batal dulu. Duduk lama timbul pemikiran. Saya masih punya wudu apa enggak? Duduk tadi saya nggak kentut sih, nggak apa-apa ya, nggak ada, saya nggak kentut. Berarti saya masih punya wudu apa enggak? Tapi tadinya sebenarnya sudah yakin batal, Pak. Namanya manusia, namanya orang ya. Yang diingat itu apa yang ya itu bisa demikian. Itu yang sudah, Pak ya. Ya baik. Jadi ambil suatu keyakinan. Kalau masih ragu-ragu juga, nggak bisa mengambil keyakinan. Pokoknya masih goncang. Saya nggak tenang ini. Lebih baik wudu aja. Kalau bisa memang wudu. Kenapa? Iya karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita dalam keraguan-raguan, maka ya jangan kita melakukan sesuatu dalam keraguan-raguan sampai datang keyakinan. Ya, sampai datang keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Nah, karena kalau diteruskan nanti sholat, dalam sholat pun akan mengganggu. Tadi sebenarnya saya batal wudu apa enggak? Ya masih begitu lagi nanti, Pak. Wah, tapi kalau kita wudu jelas yakin. Tapi ini permasalahannya dalam situasi gampang seperti kita. Gampang wudu, gampang air. Coba kalau situasi sulit. No ya, situasi di mobil misalnya kita mau wudu nggak bisa. Tadi berangkat sudah pakai wudu, tapi di mobil sudah 2 jam. Tadi batal wudu apa enggak? Ya saya kentut apa enggak? Tetap itu punya wudu itu. Loh kan enak kalau begitu, Pak. Ya kalau kita terus mengganggu keraguan-raguan, enggak. Ini penjelasan hukum. Hilangkan keraguan-raguan. Saya tidak boleh ragu-ragu. Ini jelas, hukumnya jelas semacam ini. Saya masih punya wudu. Saya belum hadas. Ya begitu seharusnya, Pak. Ya. Wah, karena apa situasinya sulit semacam itu, apalagi. Tadi ada pembahasan makanan yang tersentuh api atau dimasak karena dipanaskan di api itu tidak membatalkan wudu selain daging unta tadi itu ya. Ada bahasan semacam itu. Sebenarnya itu bukan daging saja. Semua makanan. Ya minal ma'kulat bisyai'id minal ma'kulat. Jadi segala sesuatu dari makanan-makanan itu ya tidak akan membatalkan. Bukan baik itu tersentuh api atau tidak. Itu tidak ada makan. Jadi makan itu bukan batal wudu. Kecuali apa yang dimakan apa. Wa kadza la yantaqidu tuhru biqahqahatil musalli. Ini juga tidak membatalkan wudu kalau ada orang sholat itu tertawa. Padahal pernah ada sabda Nabi, ad-dhahiku yanqudus sholata wala yanqudul wudu'a. Tertawanya maksudnya tertawa kenceng ya. Tertawa atau terbahak-bahak lah ya. Nah, itu merusak sholat tapi tidak merusak wudu. Qahqahah itu, qahqahah yuqahqih itu ya orang tertawa yang bersuara itu. Ada suaranya. Kan ada orang tertawa nggak pakai suara. Apalagi cuma senyum. Ya beda. Ya, tapi suara yang ad-dhahik. Bahkan dalam hadis lain tertawa yang ad-dhahik itu, yang terbahak-bahak itu nanti akan banyak melalaikan. Orang banyak ketawa itu biasanya banyak lalai. Makanya orang banyak ketawa itu menghitamkan hati. Sabda Nabi itu yusawwidul qalba, akan menjadikan hati itu menghitam kalau banyak tertawa. Cuman untuk menghilangkan ketawa nggak mungkin, Pak. Kalau namanya kita dengar yang lucu-lucu, melihat yang lucu pasti ketawa, ya. Ya, udah pasti. Tapi ini ada hadis begitu, bahkan ada ayat Quran. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian dahulu sering tertawa tapi jarang menangis. Artinya orang-orang yang disiksa di hadapan Allah nanti itu sebabnya lalai, maksudnya ketawa-ketawa yang lalai. Ya. Jadi takut ditanya kalau orang sholat itu tertawa,
cuman sholatnya yang rusak. Ya. Wudunya tidak. Jadi ya cuman harus mengulang sholatnya saja. Wudunya tidak perlu diulang. Ya. Fa in kana qablahuma. Nah, ini sudah habis waktunya ini tapi belum sampai titik ini Pak. Mungkin ya, tapi masih panjang ya. Mungkin cukup barangkali ya Pak ya. Ya, langsung saja mungkin kepada silakan ditambahkan pertanyaan barangkali mungkin kalau. Ya. Oh ya, baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, batal wudu gitu ya, enggak punya wudu. Yang dilarang lewat apalagi diam di masjid itu orang junub, orang wanita haid atau nifas wiladah itu yang dilarang. Kalau orang tidak punya wudu hanya lewat duduk dan sebagainya sebenarnya tidak diharamkan. Cuman itu kurang tahiyatul masjidnya. Tidak menghormati masjid, Pak. Makanya orang ulama yang sangat hormat terhadap masjid karena memang rumah Allah. Masjid itu masalahnya rumah Allah kan ya. Rumah suci, Pak. Nah, itu sampai kentut di dalam masjid aja nggak mau. Dia nggak mau, dia mau kentut dia keburu-buru lari keluar. Sampai merokok aja di dalam masjid orang yang ahli merokok itu tidak mau. Sampai saya pernah temuin tukang itu mau merokok, kerjanya di atas masjid. Dia lagi ngerjain di atas masjid. Dia mau merokok, dia turun Pak ke samping sana. Dia merokok dulu. Ya. Ternyata itu dia tidak enak itu melakukan hal-hal yang tidak bersih, kotor. Makanya kalau kita ada sampah sedikit dia ambil itu luar biasa karena kebersihan masjid itu ya. Orang merbot yang bersih-bersih masjid, wah jelas itu kecintaan Allah. Karena mengurusi rumahnya. Kalau Ka'bah dulu pernah ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim wa musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya. Saya perintahkan, saya tugaskan kepada Ibrahim dan Ismail, kata Allah, untuk mereka bertugas membersihkan dan mensucikan Ka'bah itu lit-ta'ifin untuk orang-orang yang tawaf supaya enak, wal akifin dan orang-orang yang i'tikaf supaya enak, warrukka dan orang-orang yang mau ruku supaya enak, wassujud dan orang-orang yang sujud supaya enak. Masjid juga begitu, tempatnya orang i'tikaf, tempatnya orang ruku sujud. Makanya kalau masjidnya bersih semacam ini kan nikmat sekali Pak. Nah, sampai semacam tadi saya nggak punya wudhu mau lewat di dalam, sedangkan saya datangnya dari arah sana, wudhunya di sebelah sana, mau muter ke belakang ya, susah, ke depan jauh, lewat di dalam. Dia merasa saking ta'zimnya terhadap masjid itu merasa tidak tahiyah, tidak hormat. Dapat pahala itu orang semacam itu Pak, karena niat hormatnya tadi itu. Wah, ya akan menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, andai kata dia lewat tidak haram. Ya, bukan berarti haram itu tidak. Ya, cuman kalau dia mengharamkan dirinya itu saking hati-hatinya, silakan saja. Bukan mengharamkan sesuatu yang tidak haram, tidak. Itu saking hati-hatinya. Enggak apa-apa itu seperti itu, Pak. Tapi tidak. Kalau orang junub, iya. Orang jinabah junub belum mandi, ya jangan ke masjid. Diam dalam masjidnya nggak boleh. Ya duduk apalagi lewatnya saja. Kalau
di Safinatun Najah, di Kasyfatus Sajah, itu Imam Nawawi, wah itu mengharamkan al-mururu fil masjid. Al-murur fil masjid. Ya, tapi murur itu ada ini Pak, in khafat talwithahu ya. Ini penjelasannya di situ bab wanita haid. Jadi ada wanita haid lewat di dalam masjid, kalau khawatir netesnya, lewatnya haram. Sekarang kan udah ada alat, tidak mungkin menetes ya. Jangankan cuma lewat, duduk lama aja sekarang nggak bakal netes lagi ya. Ya, makanya saat-saat tertentu wanita haid pun masih bisa di masjid. Tapi dijelaskan dalam syarah Safinatun Najahnya, dijelaskan lewat itu dari satu pintu ke pintu yang lain. Kalau dia masuk dari satu pintu kemudian muter keluar lagi ke pintu itu dihukumi diam. Bukan lewat lagi. Karena hukumnya orang diam di masjid dengan lewat itu sudah beda. Jadi begitu Pak. Ya, itu dihukumi diam, jadi nggak boleh juga, haram kalau dia wanita haid atau jinabah itu. Kalau hadas besar ya, kalau hadas kecil tidak. Baik itu ya Pak ya, alhamdulillah ya. Masih ada lagi atau cukup Pak? Barangkali tentang tadi tayaqqunat taharah dengan ragu-ragu itu, syak gitu ya. Itu masih panjang bahasa di sini, wallahu alam. Mudah-mudahan akan datang tidak lupa pembahasannya. Ini masih perlu dibahas kembali. Karena memang kejadian setiap saat itu bisa terjadi kepada kita dan bisa lain-lain kejadiannya. Ya, meragukan itu Pak. Kalau nanti kebawa sholat yang semacam itu, tertipu kita. Dikiranya sholatnya sah, nggak taunya nggak sah. Nah ini beratnya nih. Ya Rabbana wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang kebenarannya. Semoga apa yang kita kaji ini benar dan ini semua menjadi amal saleh ibadah kita yang diterima oleh Allah, menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.